Benar enggak kamu yang berada di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati? Ya. Kamu suruhan atau gimana? Ya. Suruh. Asyhadu Allah ilaha illallah. Sosokmu apa? Gunting? Kerdil? Kerdil katanya Ibu. Iya Pak Bos. Sosoknya kerdil katanya. Gimana? Mau masuk Islam atau musnah? Gak mau? Ayo, kamu mau musnah mau masuk Islam? Hah? Hancurkan saya. Hancur. Bismillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita semuanya nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menghembuskan dan menghirup napas setiap detik. Itu adalah bukti cinta kasihnya Allah kepada hamba-hambanya, agar kita semuanya di dalam keimanan hati ini mempunyai suatu zikrullah. Hati adalah tempatnya Allah, qalbun mu'minin baitullah, sehingga kalau orang yang masih diberikan bisa menghembuskan dan meniup napas,
menghembuskan, menghirup napas, menghembuskan, meniup napas, kan sama mawon ini ya, sama aja kalau bahasa Indonesianya. Itu kalau akal kita hidup, maka di sini kita akan sibuk dengan diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa setiap detik ini bersama orang-orang yang mempunyai logika yang suci, mempunyai logika atau akal pikiran yang sehat, mempunyai pikiran yang hidup. Katanya wong urip kudu urup. Orang hidup itu harus bisa menghidupi diri. Kalau orang hidup hanya hidup-hidupan, tidak tahu dengan hidupnya, maka tingkah lakunya tidak baik. Akhlakul karimahnya juga nggak ada. Blunas-blunus, blusa-blusuk, kalau bahasanya orang Jawa. Makanya kita sebagai orang yang beriman, terkhusus kepada saudara-saudara kita, kalau Islam, assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan kepadamu wahai saudaraku. Kalau bahasa orang Jawa, kula nuwun, nyuwun sewu, gitu sahabat. Ini yang dinamakan akal pikiran kita hidup. Ini yang dinamakan logika kita sehat. Ini yang dinamakan wong urip kudu urup. Nah, supaya kalau sudah pikirannya hidup, tingkah lakunya pasti baik, sehingga mempunyai keimanan dalam hati yang kuat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya dan menuntun kita semuanya di dalam Shiratal Mustaqim, sehingga kita bisa menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, terkhusus dalam ajaran-ajaran syariat Islam yang diajarkan atau yang sudah dicontohkan oleh baginda agung Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, cahaya kita, tuntunan kita, yang kita minta, yang kita harapkan syafaatnya. Jangan di akhirat keliru. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada ulama, kita meminta syafaat Rasulullah nanti di yaumil kiamah, hidupnya aja belum tahu kok. Kalau kita hidup di dunia ini nggak ditetesi atau diberikan syafaat Rasulullah, maka di sini hidupnya itu kayak seperti bangkai. Hidup tapi cuma raganya tok, tapi pikirannya, hatinya tidak terdapat nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu yang menjadikan suatu nurullah yang berada di dalam ruh yang suci. Makanya keliru kalau mari kita sama-sama minta syafaat Rasulullah di yaumil kiamah. Memang kita perlu, tapi di dunia ini dulu. Makanya Rasulullah diturunkan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, saat ini juga, setiap langkah kita, setiap tarikan dan hembus nafas kita, sampai nanti di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia. Karena hadza zaman, akhir zaman, banyak sekali manusia-manusia, terkhusus anak muda yang tidak punya moral, yang sudah dikalahkan dengan teknologi yang super canggih. Sebenarnya kita ini dijajah oleh teknologi dari orang luar, sehingga iman, sehingga logika, sehingga moral, akhlakul karimah, etika, sopan santun sudah tidak ada lagi. Makanya ngaji supaya kita ini bisa mengetahui siapa yang ngaji, untuk apa ngaji itu, maknanya ngaji itu apa, ilmu itu supaya apa, maksudnya gimana, biar semua itu dimengerti. Makanya belajar ngerti dan tahu, jangan belajar pinter. Kalau belajar pinter, meminterin saudara-saudaranya, meminterin siapapun. Makanya belajar ngerti supaya tahu. Oh iya. Wes itu aja, mudah-mudahan kita semuanya jadikan keluarga lawas selawase di dunia sampai di yaumil kiamah, dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah di jannahnya Allah abad dan abad sak lawas selawase. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan saya juga menyapa para sahabat-sahabat lover Gus Hasyim Asrori, lover Padepokan Cahyaning Jagat, lover Geomania, lover siapapun pokoknya yang setia menonton channel Gus Hasyim Asrori Padepokan Cahyaning Jagat ini, tak doakan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat dolim, berbuat aniaya. Mudah-mudahan yang berada di Indonesia ini, usahanya, keluarganya, apapun yang jadi niatnya dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang berada di luar negeri, pahlawan devisa, dimudahkan segala urusannya. Terkhusus bosnya ini menaikkan gajinya. Terkhusus mendapatkan bos yang beneh-beneh, yang baik hati, yang tidak cerewet, yang tidak banyak peraturan. Pokoknya mudah-mudahan semua sahabat-sahabat selalu diberikan kasih sayang Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini sampai di yaumil qiyamah. Dan saya juga menyapa para janda ini. Waduh, Mas Andi dari tadi tegang tok. Jangan lupa Bang, janda ini katanya. Karena dari tadi tegang tok nih. Biar kita itu tidak tegang. Hidup itu jangan untuk tegang. Hidup itu juga bukan untuk apa ya kita ini sepanang-sepanangan. Hidup itu adalah indah. Kenapa kok hidup dikatakan indah? Karena ada janda, Mas. Bukan, mohon maaf, ada janda. Maksudnya hidup itu supaya indah karena Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tidak mengenal siapapun, semua ciptaannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bisa dadi manungsa iku nyelah-nyelah perkara baik, perkara buruk, dosa, tidak dosa, laki perempuan, surga neraka, langit bumi, siang dan malam, itu semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia-manusia yang punya logika, yang hidup, yang punya iman yang kuat di dalam hati. Mudah-mudahan para janda semakin punah. Jangan sampai para janda semakin beranak, semakin berkembang, ruwet nanti ini. Maksudnya itu karena janda semakin di depan, sudah ada yang meminang. Entah itu yang meminang perjaka, entah yang meminang ini duda. Mudah-mudahan saya doakan para janda mendapat suami yang soleh sehingga bisa menjadikan suatu rumah tangganya ini sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan yang duda nih, waduh nih Mas Afgan ini kenal lagi. Masalahnya gantung ini, dikatakan duda tapi masih ada, dikatakan masih ada tapi kok jauh jadi galau ini wes. Mudah-mudahan para duda-duda yang single parent, singlean, pokoknya semua itu saya doakan tahun ini mendapatkan jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah sehingga jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan keturunan jadikan keturunan yang soleh, solehah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, berguna untuk agama dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rezekinya semua sahabat-sahabat dimanapun berada, dan di sini juga dilancarkan oleh Allah, dilapangkan usaha-usahanya, rezekinya berikan yang barokah, yang bermanfaat, sehingga bisa untuk membuat rumah ya agak mewah lah. Pokoknya semoga bisa hartanya atau rezekinya ini bisa untuk membuat rumah agak mewah. Ya syukur-syukur kalau bisa mewah, nggak apa-apa. Ya aku sedikit nggak apa-apa. Ya Allah saya minta rumah mewah, ya paling nggak kan menengah ke bawah, kan syukur ya. Nah, nomor 2 nanti bisa untuk membeli mobil mewah, ya walaupun expander lah ya. Yang penting kan udah wow gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau ada lebihnya, ya harus ada lebihnya, bisa menunaikan ibadah haji wal umrah di Makkah al-Mukarramah, ziarah di makamnya baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dengan syafaat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, jadi kita akan melakukan mediasi pengobatan jarak jauh. Ini ada saudara kita yang sakit yang berada di Jakarta. Namun sebelum kita menelpon beliau, alangkah baiknya kita buka dengan sholawat, dengan barokah sholawat, lantunan sholawat ini. Di sini juga sehat semuanya, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para sahabat-sahabat dimanapun berada ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah dengan berkah salawat lantunan salawat ini, siapapun yang ikut membaca, siapapun yang hanya mendengarkan, dan siapapun yang hanya melihat saja, mudah-mudahan terciprati setetes syafaat Rasulullah di dunia ini sampai di yaumil qiyamah, sehingga hidupannya semakin bahagia, semakin terang dan semakin barokah, dan dikabulkan hajatid dunya hajatil akhirah wal maisar. Amin amin ya rabbal alamin. Dong dulu serak suaranya sahabat. Dan untuk para sahabat-sahabat yang mempunyai penyakit-penyakit non medis ataupun medis, jadi di sini saya mempunyai produk yaitu madu asma. Ini sudah tersedia di channel Gus Hasyim Asrori. Madu asma ini insya Allah nanti akan diriyadhoi, akan dikasih doa-doa khusus dengan hijab-hijab yang terpercaya di dalam ilmu hikmah atau spiritual, sehingga madu asma ini akan mengandung suatu kekuatan spiritual, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit medis maupun non medis. Tentunya kalau mau pesan hanya hubungi di nomor admin yang tertera di channel Gus Hasyim Asrori dan Padepokan Cahayaning Jagat, namanya madu asma. Mantap.
promosi para janda. Khusus para janda, para juda yang single parent, kalau minum madu ini dijamin nanti segera mendapatkan jodoh yang baik. Hanya di Madu Asma Gus Hasyim Asrori. Mantap. Wis, kita langsung telepon kepada saudara kita yang berada di Jakarta ini, sahabat. Kita akan tanya apa penyakitnya dan seperti apa gejala-gejalanya, apakah ini penyakit medis atau penyakit non medis. Kita langsung bertanya kepada yang sakit saja. Kok ganteng saya, Kak? Jangan-jangan ketiduran ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kira ketiduran ibunya ini, Mas. Saya nungguin, Gus. Selamat kenalan dulu, Gus. Paling asma atau namanya siapa, Ibu? Nama saya? Nama siapa, Gus? Namanya ibunya? Ratnawati. Ernawati. Ratnawati. Maaf. Oke, Ibu Ratnawati berada di Jakarta, nggih? Nggih. Iya. Ibu Ratnawati, Ibu Ratna ini kalau boleh tahu sakitnya apa ini, Bu? Gus, saya mau curhat sedikit soal sakit ya, Gus. Yang saya rasakan itu, Gus, dari mulai pinggang sebelah kanan tuh, Gus, terus ke bawah betisnya, Gus, sakitnya luar biasa. Itu terus dari kapan itu, Bu? Sakitnya dari kapan? Dari mulai 2017. Berarti sekitar 5 tahun, Bu, ya? 5 tahun ya, Des? Iya, dari 2017. Mau pulang haji kemarin kapan? Iya, 2019. Oh, berarti Ibu ini udah pernah haji ya? Alhamdulillah. Ibu Aja Ratna ini. Terus Ibu Aja, sekarang saya tanya, apakah selama Ibu sakit ini sudah pernah dicek ke medis atau gimana, Bu? Bu, saya jujur aja, waktu itu saya jatuh di depan kamar mandi. Terus setelah itu saya operasi. Tapi saya nggak ada perubahan. Yang sakit kaki lagi. Nggak ada perubahan, sama operasi lagi 2 kali, itu lagi, Gus. Nggak ada perubahan sama sekali. Sampai sekarang saya nggak bisa jalan, Gus. Kalau secara medis itu diagnosa dokter apa, Bu, katanya sakitnya itu? Ya kalau dokter kan kesimpulannya saraf kejepit, Gus. Saraf kejepit. Terus selain ke medis, mungkin Ibu juga pernah berobat pijat atau gimana itu yang sudah dilakukan? Oh, kalau urut-urut iya, saya sering urut, Gus. Cuman urut-urut biasa aja, urut badan gitu, karena capek. Kali tidur aja capek, Gus. Jalan nggak bisa, Gus. Terus ada nggak ya Ibu yang dirasakan sakit-sakitnya itu mungkin malam-malam hari atau waktu maghrib jam berapanya gitu? Gus, kalau betis saya ini nggak ada waktu, Gus, nggak ada menit, nggak ada detik, sakitnya luar biasa, Gus. Setiap detik, Bu, ya? Nggak ada, ini gue sakit nih, Gus, sekarang, Gus. Ampun, Gus, sakit apa? Apa saya kebanyakan dosa kali ya, Gus? Ya, setiap manusia punya dosa, Bu. Saya suka bilang gitu, Gus. Apa saya kebanyakan dosa banget kali? Udah minta ampun ya, Gus. Enggak, Bu. Ya, intinya gini, Bu, ya. Kita berikhtiar yang mungkin di sini nanti ada penyebab-penyebab non medis. Entah itu ada gangguan yang disebabkan dari mungkin bangsa gaib. Ya, Gus. Kira-kira Ibu pernah enggak selama sakit ini mimpi aneh-aneh atau seperti apa gitu? Kalau
ngimpi, saya jarang ngimpi, kayaknya di saat tidur tuh gak pernah ngimpi. Pernah ngimpi waktu udah lama sekali. Itu saya perasaan saya jalan-jalan kemana gitu. Kok saya lihat kok nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, nggak ada rumah, nggak ada apa, kok kayaknya hutan apa ladang gimana gitu. Begitu saya masuk ke kampung-kampung itu ada, oh itu kuburan ya. Ini pun kemoja semua ya gitu. Terus saya ketakutan lari pulang. Nah, itu aja saya perasaan saya mimpi saya, nggak pernah yang lain-lain. Oke, terus sakitnya Bu, sakitnya nih yang dirasakan nih sakit nyut-nyutan, panas, terus kayak apa yang Ibu rasakan? Nih Gus, saya sakit kaki ini sekarang udah lari ke tulang ini nih Gus, ke tulang apa Gus nih namanya, ke tulang rusuk ini loh Gus, maaf ya Gus, ke tulang rusuk tete ini loh Gus. Sakit kalau saya mau balik kanan kaku, mau balik ke kiri, mau balik ke kiri karena kaku gitu terus Gus saya. Maksudnya sakitnya ini panas, ada panasnya, terus seperti apa? Cenut-cenut gitu ya? Telapak kakinya ini panas. Tapi kalau yang betisnya ini kok sakitnya kayak panas, nyeri, linu, sakit gimana sih, kebingungan Gus kayaknya. Baru ini saya punya penyakit kayak gini seumur umur. Ya. Itu mengurangi dosa Bu. Iya itu saya bilang apa karena ini dosa saya kali ya Gus. Ya salah satu cara Allah ini untuk mengurangi dosanya Ibu. Ya mungkin kali Gus. Aduh, jujur aja saya mungkin banyak dosa Gus, jujur aja karena saya mungkin ya menurut manusia begitu Gus. Iya manusia alam. Jadi sekali lagi begini Bu ya. Jadi karena ini jarak jauh, saya berikhtiar di sini kalau memang di dalam raganya Ibu ini ada ketempelan atau memang ada gangguan dari gaib, ini nanti tak tarik dengan mediasi lewat mediator. Ini yang harus dipahami di sini Bu ya. Kalau nanti di sini seandainya saat mediasi penarikan suatu yang di dalam dirinya Ibu tidak masuk ke mediator, berarti ini tidak ada gangguan gaib. Kalau memang nanti ini masuk, ada yang masuk ke dalam mediator saat mediasi, itu memang yang saya tarik dari Ibu. Nah, tapi ini saya sakit sekali loh Gus. Apa sih penyakitnya? Kan takut juga saya Gus. Nah ini nggak bisa jalan Gus. Makanya kan harus dimediasi dulu Bu, supaya jelas. Kalau medis, kalau non medis gitu Bu ya. Berarti sudah 2 kali dioperasi Ibu ya? Iya Gus. Belum 2 kali dioperasi. Belum ada sama sekali perubahan. Udah waktu saya operasi tahun 2016 ya Hah? Tahun 2011 waktu tahun 2000 itu operasi ya. Oh iya, operasi pertama saya tahun 2011 Gus. Udah jalan tuh saya Gus, udah jalan biasa. Terus tahun 2012 saya cepet umroh saya jalan biasa. Nah pulang haji kemarin saya langsung sakit Gus 2019. Saya juga heran Gus. Tapi sempat pernah jatuh di depan kamar mandi? Iya, di depan kamar mandi saya jatuh Gus, kepleset apa? Di jalan yang lapang. Iya, di depan ya. Yang pastinya tuh saya di depan kamar mandi, depannya kesetnya tuh sama pembantu diangkat Gus, nggak dikasih karet, jadi itu loh Gus, nyerosot duduk gitu, jadi saya jatuh duduk gitu. Tapi jatuh, itu masih bisa berjalan saat itu waktu sebelum jatuh? Bisa Gus, kemana-mana saya ke sono kemari naik motor. Setelah jatuh itu baru mulai sakit terus nggak bisa jalan itu? Enggak, 2011 saya jatuh, 2007 saya jatuh, 2011 saya masuk rumah sakit. Lumayan lama jaraknya Bu ya? Iya lama Gus. Ya ini insya Allah saya akan melakukan mediasi. Kalau memang nanti ada energi yang negatif dan ketempelan, pasti akan masuk ke mediator. Iya Gus. Ayo Mas Andi apa Arianto? Ibu bisa di fullkan nggak gambarnya, badannya maksudnya? Di depan
pertanyaan gini. Nah. saya pusing gitu. Nah ini. Oke. Atau bisa ditaruh dulu HP-nya ya wes gitu, oke? Ya, tapi saya ambil itu dulu. Ya main, ambil alat dulu. Kita akan coba melakukan mediasi yang berada di dalam tubuhnya Ibu Hajah Ratna yang berada di Jakarta. Jangan pakai Hajah lah, biasa aja, bagus. Kalau memang nanti ada sosok-sosok gaib yang menempel atau yang mengganggu di dalam kesehatannya Ibu, maka akan masuk ke dalam mediator ini. Oh, udah masuk. Kamu benar enggak yang berada di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati? Benar enggak? Kamu benar enggak yang berada di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati? Saya yang memanggil kamu, tak tarik dari Jakarta sampai ke sini nih. Hah? Benar gak? Yuk bisa ngomong gak? Ayo bisa ngomong gak? Gak bisa? Betul kamu yang berada dalam tubuhnya? Sosokmu apa? Sosokmu? Saya minta baik-baik dengan kamu. Tinggalkan raganya Ibu Ratnawati. Jangan kamu ganggu lagi. Ada yang nyuruh? Atau kamu suka dengan Ibu Ratnawati? Kamu suruhan atau kamu suka dengan Ibu Ratnawati? Ini yang ganggu jenengan, Bu. Ngakunya, ini ngakunya adalah yang berada atau yang mengganggu jenengan. Oh ya, Gus. Sosokmu saya apa ya, Gus? Kok mengganggu ya, Gus? Sosokmu apa? Saya ngomong baik-baik loh sama kamu ya. Kamu tak musnahkan apa gimana? Saya hanya pengen komunikasi dengan kamu. Daripada kamu tak hancurkan, lebih baik kamu ngaku. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gimana? Kamu mau ampun? Atau kamu mau tak musnahkan? Hah? Ampun enggak? Ampun enggak? Enggak. Ambilkan panah gaib ini. Ampun enggak? Ambil ngaca mati ini. Panas. Dah, saya ngomong baik-baik ya dari tadi. Benar enggak kamu yang berada di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati? Ya. Kamu suruhan atau gimana? Ya. Suruh.
Kurang dekat apa orang jauh? Orang jauh. Orang jauh. Nggak suka sama ibunya bagaimana? Gimana? Ada berapa sosok sepertimu di dalam tubuhnya ibu? Satu lagi. Satu lagi. Kamu di bawahnya, dia apa di atasnya? Di bawahnya. Sosokmu apa? Kerdil. Kunti? Kerdil. Kerdil? Kerdil katanya ibu. Enggak apa Gus? Sosoknya kerdil katanya. Di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati itu ngapain? Bikin panas, bikin sakit. Dia katanya yang buat panas dan membuat sakit. Saya yang menusuk Iya. kakinya. Oh, ini yang nusuk kakinya katanya, Bu. Iya, betisnya bukan main sakitnya. Oh, betul Ini ini saya kamu? bisa jalan Gus. Ya sudah, rasain. Coba sakitnya biar kamu rasa ya. Coba Bu, kaki kita ambil Bu. Iya. Itu pekerjaanmu. Yang sudah kamu buat di dalam tubuhnya Ibu Ratnawati. Seperti itu. Kamu mau masuk Islam tak musnahkan? Hah? Mau masuk Islam tak musnahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul kun fayakun. Allahu Akbar. Ampun dak. Ampun dak. Belum ampun. Ampun dak. Kamu mau ampun atau kamu mau tak musnahkan? Hah? Pilihanmu cuma dua, musnah atau masuk Islam? Gak mau? Gimana? Mau masuk Islam atau musnah? Gak mau? Ayo, kamu mau musnah mau masuk Islam? Hah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Bukan sepertimu mengganggu. Gimana? Hah? Gimana? Sini banyak sepertimu yang sudah masuk Islam. Gimana? Tawaran saya, masuk Islam atau musnah? Hah? Ikut saya mau? Gak mau? Ya wes bakar aja udah. Itu sosok kerdil itu. Itu sosok kerdil. Ada satu lagi yang di atasnya dia, yang membuat sakitnya kakinya jenengan panas itu, tusuk-tusuk itu. Iya, kaki kanan saya nggak tahan Gus. Sekarang gimana Kak? Mendingan apa masih? Sakit Gus. Sakit? Masih sakit Gus. Oh iya, yang satunya masih belum Bu. Oh iya. Mumpung masih dia tidur. Dua. Eksekusi balon. Eksekusi. Air dong.
Tuh. Kamu senang? Eksekusi. Diangkat jari. Bilangnya cuma 2, masuk Islam atau musnah? Bakar aja udah. Oh, dia masuk nih. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan atau jin yang berada dalam tubuhnya Ratnawati ini hadir. Saya capek. Kamu yang ganggu ibu itu, Ibu Ratnawati? Ya. Ya. Kamu yang ganggu Ibu Ratnawati? Ya. Wujudmu apa nih? Assalamualaikum. Benar kamu yang Ibu Ratnawati itu? Ya. Bakaran dulu. Bakar kunci, eksekusi, baru tanya. Mas tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban ربنا أرنا ارسلنا لنا من الجن والإنس نجوما وعذبنا ليكون من الأسفلين ربنا أرنا ارسلنا لنا من الجن والإنس نجوما وعذبنا ليكون من الأسفلين ربنا أرنا ارسلنا لنا من الجن والإنس وعذبنا ليكون من الأسفلين ربنا أرنا ارسلنا لنا من الجن والإنس وعذبنا ليكون من الأسفلين ربنا ارسلنا لنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من اسم ربنا لسنا لنا من الجن قدمنا ليكون من اسم ربنا لسنا لنا ربنا لسنا لنا من الجن ربنا من الجن والإنس Hati-hati. ربنا Jaga emosi. لنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من الأسفل ربنا أدلتنا لنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من الأسفل بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا أدلتنا لنا من الجن والإنس قدمنا ليكون من الأسفل لنا من الجن والإنس خذ منه ليكون من اسم خذ منه ليكون من اسم ربنا لنا من الجن والإنس ربنا لنا من الجن والإنس بسم الله الرحمن
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siksa terus. Terus siksa. Bila cuma satu, masuk Islam atau hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kamu mau masuk Islam aja ya? Muslim ya? Jadi pegang Muslim tidak hancurkan kamu. Ya. Mana? Gimana tawaran saya gimana? Masuk Muslim ya? Hah? Cuma Mau? dua cara atau dua solusi. Masuk Islam atau hancur. Gimana? Hah? Potong kaki, potong tangan, potong semua. Tak potong tanganmu. Ayo, masih mau adu kesaktian? Mana? Mau masuk Islam atau mau apa musnah? Mana? Kamu kalau mau masuk Muslim, kamu selamat nanti kamu. Saya tidak akan tunduk kepadamu manusia. Oh. Sosokmu apa? Sosokmu apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril karim wa sirri sari fi syari wa shifati ala masih mau adu kesaktian? Mau nggak tunduk lagi? Jangan kamu tunduk kepada manusia, tunduklah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang ciptakan kamu? Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan jin sepertimu dan kepada manusia hanya untuk ibadah. Tidak untuk seperti kamu menyakiti manusia-manusia yang lemah iman. Mungkin manusia-manusia yang lemah, yang awam bisa kamu berdaya, bisa kamu sakiti, tetapi tidak manusia-manusia iman yang punya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kamu diciptakan dari api kembali ke api. Kamu diciptakan dari bumi akan kembali ke bumi. Kamu diciptakan dari angin kembali ke angin. Kamu diciptakan dari air kembali ke air. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu sombongkan? Apa? Jangan tunduk sama kita, jangan tunduk kepada manusia, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manusia-manusia yang meminta pertolongan kepadamu yang tidak punya iman. Kamu mau bertobat, masuk Islam atau kamu hancur?
Hancurkan saya. Hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Potong ya. Ambilin sapu jagat. Kamu terbelenggu selama-lamanya. Gak bisa kamu kan? Lepaskan itu. Pilih mana? Mana kesaktian? Mana? Sosokmu apa? Buaya putih. Buaya. Sekali lagi, saya hanya menawarkan suatu kedamaian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang sakti kecuali Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Apabila kamu menjadi bangsa jin, jadilah jin yang bisa bermanfaat untuk kepada jin juga. Saya jangan disakiti. Saya tidak akan pernah memusnahkan kamu. Saya tidak akan pernah menyakiti kamu lagi kalau kamu mau masuk Islam. Kamu saudara saya kalau masuk Islam. Di sini banyak, ada siluman ular, ada harimau hitam, ada harimau putih, ada bajang di sini. Saya tahu. Saya tidak pernah menyuruh mereka untuk menyakiti orang. Mereka hanya saya kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau masuk Islam, kamu akan menjadi seorang jin yang damai. Indah hidupmu. Kamu punya teman di sini. Kamu punya keluarga di sini. Tidak diberikan suatu sesembahan kepada manusia. Ingat, kamu diciptakan dan dihidupkan di muka bumi ini. Kamu juga akan mati. Tidak ada makhluk yang akan abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang bernyawa akan mati. Tidak memandang manusia, tidak memandang iblis, tidak memandang jin seperti ini. Saya hanya menawarkan suatu kedamaian. Kamu mau masuk Islam dengan agama yang kasih sayang, dengan penuh kedamaian, hanya bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Allah yang maha kuasa, bukan manusia, bukan jin, dan bukan iblis. Semua hanya ciptaan. Kamu diciptakan dari api. Itu semua ada ciptaannya Allah. Saya tidak memaksa kamu. Kamu ingin masuk Islam atau tidak? Kalau kamu Islam, tinggal sini. Saya kenalkan sama Allah. Setiap hari saya baca sholawat. Kamu akan dingin, tidak disuruh menyakiti orang. Kamu punya tempat tinggal yang layak. Yang mana teman saya? Mau dah? Kalau kamu mendengarkan seperti Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau kamu masih Islam gak akan pernah panas, dingin. Di sini saya ajarin bersolawat, mengenal kepada Allah, siapa kamu, jati dirimu. Tanya kepada mereka. Siluman ular, macan putih, hitam, bajang. Pernahkah saya untuk menyuruh untuk nyakitin orang, untuk melet orang? Gak pernah. Saya hanya mengenalkan mereka selawat. Sekali lagi saya tanya, ikhlas? Saya bersedia. Islam tidak memaksa kepada siapapun, tetapi Islam adalah rahmatan lil alamin.
Alhamdulillah ini salah satu jin buaya putih akan masuk Islam. Bu, ini selama ini mengganggu sampean. Kamu udah berapa tahun ikut ibu? Udah lama. Kamu disuruh orang bagaimana? Ya, saya dikirim orang. Dikirim orang untuk nyakitin ibunya. Tepatnya kamu di mananya ibunya itu? Saya mengendalikan tubuhnya. Mengendalikan tubuhnya. Tapi si kerdil itu anak buahmu. Ya, nanti ajak sekalian eksekusi kalau nggak mau. Jangan tunduk kepada manusia, tunduklah kepada Allah. Udah ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, walaupun kamu bangsa jin, kamu saudara saya. Coba saya akan membacakan yang tadi. Kamu tidak akan pernah kepanasan, akan dingin. Semakin saya bacakan maka semakin dingin, rasa sakitmu semakin hilang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya nggak panas kan? Nah, alhamdulillah. Kamu mau ikut saya tinggal di sini apa gimana? Sudah, kamu ya, saya nggak akan pernah nyuruh kamu nyakitin orang. Saya kenalkan sholawat, saya kenalkan pada Allah. Terserah kamu mau tinggal di depan, di belakang, atau di samping. Tetap aja namamu Mbah Buaya Putih. Dah, nanti apa namanya itu kenalan sama mereka yang ada di sini ya. Kira-kira ada lagi nggak di tubuhnya ibu itu? Ada. Hah? Ada. Siapa? Bukan sosok. Apa? Bukan sosok. Raksasa? Bukan sosok. Oh, bukan sosok. Apa? Itu santet. Santet. Oh. Berarti sosoknya udah gak ada. Ya nanti saya bantu ibunya. Udah, kamu saudara saya udah. Berarti yang kerdil kemana dia? Minggat? Saya tidak tahu. Hancur dah. Ya sana, keluar Mbah Buaya Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal santetnya tok ini yang berada dalam tubuhnya ibu. Iya, Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih energi Pak, si Budi Pak. Ya, alhamdulillah Bu, di dalam badannya ibu tadi ada satu itu sosok jin kerdil. Itu yang membelenggu dan yang membuat sakit kakinya ibu. Hak saya tidak ada rekayasa tanpa ada settingan apapun. Kalau settingan ngapain saya sampai capek-capek begini Bu. Nah, ini Buaya Putih sudah masuk Islam, insya Allah di sini di padepokan saya. Dan sekarang ibu siapkan tadi yang saya suruh air sama yang ada nih gue sudah bilang. Airnya tolong dibuka Bu. Udah gue bisa buka.
Alhamdulillah. Nanti airnya Bu udah Ya, ditaruh. ini udah Gus. Nggih, taruh. Ini udah. Sudah, taruh. Udah. Ya, ditaruh Bu. Ya. Untuk airnya nanti dibuat mandi sebagian. Untuk mandi. Sebagian. Ya. Terus sebagian diminum. Bagiannya itu ada yang ngasih saya mau gimana Gus? Kok hadiahnya kok itu ya Gus? Ya tentunya Bu, ada sebab adanya akibat, adanya sebab. Kita sebagai manusia itu tidak lepas daripada orang iri, dengki dan sombong, gitu Bu ya. Iya. Intinya biarkan Allah yang membalas semuanya. Wa kafa billahi wakila. Biarkan Allah yang menjadi wakilnya panjenengan. Wa kafa billahi basiro. Biarkan Allah yang menjadi penglihatannya panjenengan. Intinya jenengan sembuh, dan lebih baik di sini ini karena penyakit panjenengan adalah ujian daripada Allah supaya dosanya ini juga berkurang Bu. Iya Gus. Nah, nomor 2, Ya. nanti lebih dekat sama Allah, lebih dikencengin lagi zikirnya gitu Bu. Gus, saya numpang nanya Gus. Nggih. Kalau ini kalau udah ini mudah-mudahan saya minta doanya Gus biar cepat sembuh. Sembuh Bu, sembuh Bisa nanti. jalan lagi Gus. Sembuh. Saya nggak bisa Udah. jalan Gus sepi Gus. Lah iya nanti tak kepret dari sini udah Bu. Iya Gus. Ini Gus ini tinggalnya di mana sih Gus? Saya di Denpasar, Bali Bu. Oh di Pasar Bali ya. Iya. Saya ini belum tahu Bali Gus. Wah, Kalau saya nanti- ke Bali nanti saya mampir, tapi kapan saya ke Balinya ya Gus? Nanti Mudah-mudahan kalau saya sudah jalan bisa ya, Bu. jalan harus ke Bali Bu. Amin. Amin, amin. Minta doanya Gus, saya insya Allah. Pasti sembuh udah, tenang Insya aja. Allah, insya Allah. Pasti Gus, bagaimana saya minta tolong Gus ini biar saya bisa jalan. Saya nggak mau janji, saya janji itu utang. Tapi saya insya Allah, Nggih. insya Allah saya masih ingat. Saya nggak mau janji itu utang Gus. Saya paling takut jangan janji. Nggih, janji Insya sama Allah cepat aja. sembuh itu aja. Janjinya sama Allah, jangan sama manusia. Ya, iya Gus. Iya. Oh iya, kirain saya Gus di Malang. Soalnya saya kan juga orang Jawa Timur Gus. Saya dari Gresik sana. Oh, nggih. Ya kemarin di Malang, sekarang sudah balik ke Bali lagi. Padahal di Bali ini Bu. Oh iya. Oh di Bali ya. Insya Allah Gus. Iya. Jalan-jalan ke Bali Gus. Amin, Bisa amin. Kita jalan. doakan mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya, umur barokah, panjang umur. Amin, amin Gus, amin. Ya ini terima kasih sekali Gus. Saya minta doanya biar cepat sembuh, biar cepat jalan. Amin. Hati saya biar tenang. Amin. Terus apalagi mudah-mudahan dengan ikhtiar sama Gus ini saya alhamdulillah bisa ya teratasi semua lah Gus lah biar Amin, amin, bisa amin. jalan kembali. Amin. Dan ini kan saya Itu aja, rekam Bu Gus. ini ya. Ini saya rekam, mungkin nanti saya tayangkan ke YouTube. Ya Gus, ya Iya. nggak apa-apa Gus. Ya mohon izin. Terima kasih ya Gus. Oke, sama-sama Bu. Mudah-mudahan jenengan Iya. ini seger waras, sehat jasmani rohani, ibadah Amin. sama Allah lebih kenceng. Amin. Oke. Amin. Nanti saya kasih berita Gus. Amin. Nggih. Ya Siap. udah Gus ya. Nggih, Ya. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Itu sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ketika kita ini diuji oleh Allah melalui berbagai macam ujian, entah itu ujian dari penyakit, entah itu ujian daripada musibah, entah itu ujian ditinggal istrinya kabur, entah ujian belum nikah, entah ujiannya itu punya anak punya mau calon istrinya janda 5, itu juga suatu ujian itu. Tapi pada hakikatnya di sini ini adalah suatu pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil di setiap pelajaran atau kejadian yang sudah kita jalani atau yang di depan mata kita atau sudah kita tanganin ini, agar kita ini memperkuat atau mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya tidak ada siapapun yang sakti di dunia ini kecuali hanya manusia. Manusia yang gimana? Manusia yang punya iman yang kuat, mempunyai logika yang hidup, dan mempunyai tingkah laku yang baik. Kalau kita ini selalu mengutamakan Allah, kalau kita selalu zikrullah di dalam hati, maka insya Allah jenis-jenis jin begini, jenis-jenis santet itu yang karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong wajar karena punya Allah.
Tetapi kalau kita tidak punya Allah, ya jangan main-main. Gitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala. Banyak saudara-saudara kita yang disantet, yang dianiaya, dikirim bangsa-bangsa jin seperti ini. Mereka tidak punya hati nurani. Kasihan saya melihat saudara-saudara. Kita doakan Ibu Ratnawati diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena yang terakhir adalah sosok jin sakti buaya putih itu ya. Sampai Pak Kusnadi itu waduh mencak-mencak eksekusi pokoknya. Ya kalau saya ini karena dari 3 hari nih mediator Mas Haryanto, Mas Andi ini dihantam terus-terusan dengan jin-jin yang kuat. Mudah-mudahan lelah kita untuk kemaslahatan banyak orang dijadikan suatu ibadah dan dicatat sebagai amal yang soleh. Dan jangan kita ini merasa sombong, iri, hasud, dengki, ujub, takabur. Karena pada hakikatnya takabur itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jabbar yang maha sombong katanya Allah. Katanya Allah itu maksudnya itu dawuhnya Allah. Saya pernah ditegur, kok katanya Allah Gus? Lah itu kan kasarnya. Kalau kita perhalus firmannya Allah gitu ya. Karena kita ini mau embongan, ya wes belak-belakan aja. Ya suka ya tonton, nggak suka ya tinggalkan. Yang penting kita tidak ada embel-embel. Nolong-nolong boleh. Yang penting benar-benar menolong, jangan memanfaatkan itu. Sekali lagi, bagi yang punya sakit-sakit kronis, non medis maupun medis, ini sudah saya asma, madu asma, kusasim asrori pada bukan jahani jagat. Insya Allah sekali minum jin ya hilang. Kalau nggak hilang, ya telepon saya. Terus apa promo? Gak apa-apa, punya saya sendiri kok. Mudah-mudahan barokah, manfaat apa yang menjadi pelajaran hari ini bisa diambil hikmah dan ibrah agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut dengan siapapun, jangan pernah benci dengan siapapun, jangan pernah meminta kepada siapapun, dan jangan pernah percaya dengan siapapun. Takutlah dengan diri Anda sendiri dan takutlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah dengan diri Anda sendiri dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan mendatangi orang pintar, maka jenengan goblok. Ya kan gitu ya. Makanya setiap orang sakit saya tanya, apakah udah ke medis? Nah, saya tanya, kalau nanti kita main kena santet, itu dimanfaatkan kan nggak ngerti. Makanya belajar ngerti biar tidak memintarin itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya sampaikan itu benar, itu hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya sampaikan ini banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku, itu murni dari saya pribadi Al-Fakir yang dhaif ini. Jimat bukan suatu bedah, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu kris, jimat adalah siji sing kudu dirumat yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkanlah problematika kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci adalah gelar sajadah, mengadu, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda. Hanya Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya setelah kita naik di dalam jalan yang naik, pasti kita akan menemukan jalan yang turun. Gak mungkin kalau naik terus itu yang gelundung mudun. Makanya kalau kita naik pasti menemukan nurun. Yang sekarang diuji berbagai macam ujian, jangan pernah khawatir. Habis ini Allah berikan suatu kebahagiaan itu. Intinya itu saja para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abdul Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apabila banyak kekhilafan bersama tim saya, mudah-mudahan tim saya ini semakin sukses, semakin bisa memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat dimanapun berada. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.